Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Habiban Habib Ali wal Habib Hadi Ibn Habib Muhammad bin Amsi beserta keluarganya, semoga beliau panjang umurnya, sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajatnya serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Eksalis Pusat dan Korda, Korcam dan Kordes wilayah Nusantara yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah SWT masih dalam memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islamul iman, sehingga kita dapat mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan pengabdian kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus Eksalis Pusat dan Korda yang hormati, alhamdulillah pada bulan ini kita memasuki di ujung bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh dengan berkah. Para pemirsa yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika akhir bulan Sya'ban berpidato di hadapan para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Al-Musayyib an Salman marfu'an, yang berupa hadis marfu'. Qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpidato di akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Alhamdulillah, bulan Ramadan kurang lebih 4 hari lagi. Sekarang sudah termasuk ujung bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, berpidato di hadapan manusia, faqala ya ayuhan nas, beliau bersabda, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, telah dekat bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang berkah, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardatan, Allah jadikan puasanya pada siang hari sebagai kewajiban, fardhah, kewajiban bagi umat Islam. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan beribadah malamnya merupakan sunnah. Faman taqarraba fihi, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada malam bulan Ramadan, bi khoslatin minal khairi, dengan satu kebaikan, kaman ada sabaina
sab'ina faridah, maka seperti melaksanakan 70 kewajiban. Para pemirsa yang saya hormati, oleh itu marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini penuh dengan gembira, penuh dengan senang hati, karena kita akan melaksanakan salah satu rukun Islam yang nomor 4, yaitu puasa bulan Ramadan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah jadikan puasanya adalah suatu kewajiban. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian, bagimu, yaitu puasa bulan Ramadan sebagaimana puasa diwajibkan sebelum kalian semua. Artinya Ramadan ini sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, pada kesempatan ini mari kita laksanakan puasa bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Bulan Ramadan tadi disebutkan syahrun mubarakun, syahrun yang barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair al khairi. Tambahnya satu kebaikan yang lain, itu namanya barokah. Bulan Ramadan bulan yang berkah. Contohnya saumu yaumin fi Ramadan afdalu min alfi yaumin. Puasa satu hari dalam bulan Ramadan lebih utama daripada puasa 1000 hari selain bulan Ramadan. Wa tasbihatu khair afdalu min alfi tasbihatin. Membaca kalian tasbih subhanallah satu kali lebih utama daripada membaca 1000 tasbih. Itu menunjukkan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, oleh itu mari kita lakukan karena suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa qiyamul lailihi, ibadah malamnya tatawuan sebagai ibadah sunnah. Apa ibadah malamnya pada malam Ramadan? Taraweh, kemudian tadarus baca Quran, dan sodokoh itu sebagai ibadah sunnah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Saya mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Man qama ramadhana, barang siapa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, siang harinya berpuasa, malamnya bertaraweh, bertadarus, bersedekah, imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa yang telah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, disebut juga tadi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan terdapat
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Oleh itu, para alumni semuanya, mari kita berusaha di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, menemukan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Karena beribadah pada malam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sedekah, tadarus atau ibadah-ibadah yang lain nututi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan para alumni semua dapat menemukan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang saya hormati, ada 4 golongan yang tidak mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar, dan ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jauhi. 4 golongan ini tidak akan mendapatkan barokahnya malam Lailatul Qadar. Satu adalah mudminul khamri, orang yang suka mabuk-mabukan, minum khamr, narkotika, dan ekstasi, pil ekstasi, dan pil-pil yang lain yang memabukkan. Maka orang itu tidak akan mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar. Yang kedua, golongan yang kedua adalah yang tidak akan mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar, akul walidain, orang yang berani kepada orang tua dua, berani kepada orang tua. Maka bila tidak minta maaf pada orang tua, maka akul walidain tidak akan mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah musyahinun, orang yang bertengkar sama temannya, satu kelompok dengan lain bertengkar, itu tidak akan mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Yang terakhir adalah qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan sanak famili, sama saudaranya putus hubungan, tidak nyapa, gara-gara warisan, gara-gara harta benda, sehingga putuslah hubungan saudara. Maka orang itu tidak akan mendapatkan berkahnya malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah bersabda, wallahi la yadkhulul jannah qati'un, wallahi tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan sanak famili. Na'udzubillah min dzalik. Jauhilah dari 4 itu agar supaya kita semua pada bulan Ramadan yang akan datang ini mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para alumni Pondok Pesantren Sholihin selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, para hadirin, di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Seperti amalan ketika kita masih ada di pondok pesantren yang diamalkan oleh almarhum al-mahfuz Al-Habib Muhammad bin Al-Hamsi dan diteruskan sampai sekarang sesuai dengan perintah agama. Rasulullah menghimbau aksiru arba'an, perbanyaklah 4 perkara. 2 perkara merupakan keridhaan Allah, 2 perkara tidak henti-hentinya meminta kepada Allah SWT.
Dua perkara yang merupakan keridhaan Allah adalah bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Yang dua adalah minta surga kepada Allah dan minta dijauhi dari neraka. Bagaimana dulu ketika di pondok, setiap sholat 5 waktu, ketika uluk salam, amalan beliau adalah 4 itu selalu dibaca, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzuka minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzuka minan nar. Itulah amalan beliau sesuai dengan kitab yang kita pelajari ketika bulan Ramadan. Setiap maktubah dibaca, setiap selesai Jumat uluk salam dibaca. Itu memang diperintah memperbanyak itu oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita berkahnya Habib Muhammad bisa mengamalkan mulai dari pondok sampai pulang di rumah. Alhamdulillah diamalkan. Para pemirsa yang saya hormati, yaitu marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan gembira dan senangnya hati, karena bulan Ramadan termasuk juga Lailatul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, termasuk bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, diceritakan ada seorang yang bernama Muhammad. Muhammad itu la yusolli qat'an, tidak sholat, hanya putus-putus. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, dia berhias diri, pakaiannya dicuci dan berhias diri dan bertobat. Puasa dilakukan, bertobat. Ini adalah bulan taubat. Kemudian dia bertobat pada bulan Ramadan dan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ketika yang nama Muhammad itu meninggal, kemudian ditanyakan, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah padamu? Muhammad menjawab, ghafirli bihurmati syahr Ramadan. Allah mengampuni berkahnya menghormat bulan Ramadan. Alhamdulillah, orang yang bernama Muhammad diampuni oleh Allah karena menghormat bulan Ramadan. Subhanallah, syahrul barakah, syahrul maghfirah. Ini jangan kita sampai lewatkan. Mari kita sambut dan lakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan atau malam harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.